Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ja'al hubbaka ahabbu ilaina wa min ahlina wa min al-ba'il barid. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa bertemu di dalam majelis yang penuh dengan keberkahan ini insyaallah. Majelis untuk kita hadir bersama-sama dalam rangka yang pertama bersilaturahmi di antara kita sesama a'dha jamaah Ansarus Syariah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin mengikatkan ikatan ukhuwah di antara kita, persaudaraan kita yang Allah sudah tautkan ini semua fi sabilillah. Yang Allah sudah tautkan semua ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi sarana untuk menjadi hal yang akan mempermudah perjalanan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada nikmat yang lebih besar yang patut kita syukuri ya kawan sekalian selain nikmatul iman. Nikmat keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu, setelah dari nikmat iman itu ada nikmat yang menjadi hal yang mengikuti daripada nikmatul iman, yaitu nikmat al-ukhuwah al-imaniyah atau ukhuwah islamiyah. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk kemudian kita bisa bersaudara, berteman dengan sesama orang mukminin dan orang-orang muslimin. Apalagi orang-orang mukminin dan muslimin yang mereka itu solehin. Ya. Berteman dengan orang soleh, berteman dengan orang mukmin yang soleh itu adalah nikmat besar yang harus betul-betul disyukuri. Mensyukurinya dengan apa? Ya mensyukurinya dengan menjaga hal tersebut. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan kalau kamu bertemu dengan seorang teman yang menolong kamu, mendukung kamu untuk berada fi sabilillah, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk beramal lillahi taala, maka peganglah dia dengan gigitan gigi geraham. Ya. Maksudnya apa? Bukan disuruh nyokot, tapi disuruh pegang erat-erat. Ya, pegang erat-erat, jangan sampai lepas. Kenapa? Karena istilah gigi geraham itu digunakan untuk sesuatu yang bisa digigit dengan kokoh. Jadi kalau kita bertemu ikhwan sekalian dengan seorang teman, dengan seorang ikhwan yang kemudian dia itu mendukung kita dalam upaya kita dan mengarahkan kita bersama-sama untuk beramal fisabilillah, untuk kemudian ikut menjadi menyibukkan hidup kita dan kehidupan kita itu dalam rangka untuk hal yang baik, maka ketahuilah sebenarnya saudara yang hadir bersama dengan Anda ini adalah rahmat dan merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga baik-baik ya. Hal-hal apapun yang menjadikan problematika di antara antum sehingga kemudian nanti bisa terpisah itu harus betul-betul dihindari. Ya, problem apapun ya. Karena itu adalah nikmat besar, itu bentuk bersyukurnya kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu atau agamanya, dinnya seseorang itu terkait erat dengan siapa temannya. Dia berteman dengan siapa? Kalau temannya adalah orang-orang soleh, maka kita bisa memberikan kesaksian bahwasanya dia insya Allah orang soleh. Tapi kalau temannya adalah orang-orang yang tidak soleh, orang-orang yang ahlul maksiat, dan dia kerasan berteman dengan orang-orang seperti itu juga bisa kita jadikan sebagai tanda bahwasanya orang ini sebenarnya tidak soleh. Ya, almaru ala dini khalili. Dan itu penting sekali, karena ketika orang itu berteman dengan orang soleh, maka insya Allah setidaknya kalau toh pun dia masih belum soleh, dia akan terbawa menjadi orang soleh. Dia akan terbawa situasinya untuk jadi orang soleh. Tapi kalau dia tidak berteman dengan atau dia berteman dengan orang yang tidak soleh, maka walaupun dia orang soleh, bisa-bisa dia menjadi orang tidak soleh. Kita kalau teman-teman kita itu orang-orang yang soleh, yang jaga sholatnya dengan baik, jaga ibadahnya dengan baik,
jaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Ya, setidaknya ketika kita bersama-sama kemudian ada adzan gitu ya. Lalu semua mereka berangkat ke masjid untuk sholat di masjid, ya, maka kemudian kita pastinya juga akan malu, bekewuh kalau kita nggak ikut, ya kan? Setidaknya itu akan mendorong kita untuk menjadi orang soleh. Itu hal yang kecil. Apalagi hal-hal yang berikutnya, ya, pertemanan yang kemudian didukung dengan pemahaman yang baik, dengan ilmu, ya, yang kemudian akan memberikan support yang begitu kuat untuk kemudian mendorong bersama-sama dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala bersama. Itu jelas sebuah situasi ataupun kondisi yang sangat indah sekali, sangat besar sekali, dan mudah-mudahan ini adalah salah satu daripada kondisi hal tersebut. Alhamdulillah. Jadi karena tema kita kali ini adalah kita ingin berbicara tentang masalah dakwah. Ikhwan sekalian, dalam upaya dakwah, ya, ataupun dakwah itu adalah sebuah tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan itu tertera jelas di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, memberikan nikmat besar dinul Islam ini kepada kita sebagai sebuah nikmat. Allah katakan dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dinan." Allah Subhanahu wa taala katakan di situ, hari ini telah kami sempurnakan din kalian. Ini sebagai ayat yang terakhir turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya hari itu, di mana ayat itu turun ketika haji wada Rasulullah SAW ketika di Arafah. Artinya itu adalah di mana akhir masa risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah akan diakhiri, ya, beliau sudah mau meninggal, sehingga risalah tidak lagi diteruskan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ayat ini sebagai segel, ya, segel penutup. Allah katakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian din kalian. Ya, ini dinul Islam, ya, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan Islam ini sebagai ad-din. Ini juga harus kita garis bawahi dan harus kita pahami benar. Islam ini sebagai ad-din. Apa itu makna ad-din? Ad-din itu maknanya adalah nizamul hayat, aturan hidup. Sesuatu yang mengatur seluruh bagian daripada kehidupan kita. Makanya dinul Islam ini hadir kepada kita dengan penuh kesempurnaan, ya, isinya sempurna, mengatur seluruh bagian daripada kehidupan kita. Islam mengatur dari urusan-urusan yang besar, dari urusan-urusan politik, ngurus negara, ngurus ekonomi, bangsa dan sebagainya, sampai urusan yang kecil-kecil yang sifatnya sangat personal. Urusan motong kuku ini, ada nggak aturannya dalam Islam? Ada sunnah Rasulullah SAW dalam hal ini. Urusan buang air kecil, ya, itu ada aturannya dalam dinul Islam, dan itu diatur semuanya. Kenapa? Karena motong kuku ini juga menjadi bagian dari kehidupan Anda, makanya diberikan aturan di sana. Jadi lengkapnya dinul Islam itu seperti itu. Makanya Allah katakan, "Al-yauma akmaltu lakum." Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian din kalian. Makanya seorang muslim adalah seorang yang menjadikan hidupnya itu diisi dengan tatanan-tatanan dan aturan-aturan yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam din tersebut. Itu baru muslim yang sebenarnya. Ya. Dari mulai urusan-urusan keyakinan, urusan akidah diisi dengan la ilaha illallah, dan dia tidak boleh melakukan ataupun mengisi keyakinan di dalam dirinya dengan hal-hal yang bertentangan dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah yang artinya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali selain Allah. Maka tidak boleh di dalam hati kita itu tertanam keyakinan bahwa di sana ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini kalau urusan di dalam. Tuhan dan semua yang terkait dengan konsekuensi ketuhanannya. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, maka dialah sang penguasa alam semesta. Dialah yang memberi rezeki, dialah yang memberi kesehatan dan sakit, dialah yang memberi manfaat dan madarat. Ini harus tertanam betul, harus yakin betul. Ya.
Jangan nanti kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita, tapi soal rezeki ternyata kita masih takut kepada selain Allah. Ya, nah ini berarti ada masalah. Bahkan itu kalau para ulama mengatakan itu masih bagian daripada tauhid rububiyahnya yang terkait dengan pengakuan Allah sebagai Rabb. Itu saja kadang-kadang kita masih bermasalah. Nah, apalagi soal rezeki ini yang biasanya paling menjadi ujian berat kita di zaman seperti sekarang ini. Ya. Masih kurang yakin dengan rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah. Kalau kita yakin benar, kata Rasulullah SAW, ya, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi, ya, haqqa tawakkuli. Kalau kalian bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama razaqat tayra. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taqdu himasan wa ta'udu bitana. Bagaimana seekor burung itu yang dengan kelemahan yang ada pada dia itu, dia hanya kemampuan yang sangat-sangat terbatas, nggak punya akal, cuma bisa terbang, dia nyari kemana-mana. Tapi dia berangkat itu temboloknya kosong, balik mesti sore itu temboloknya penuh. Dari mana? Allah yang ngatur pada dia. Padahal burung itu kalau dia terbang, dia nggak punya GPS. Dia nggak tahu di mana ada sawah padi. Oh, sawah padi sana sedang lagi berbuah menguning. Oh, di sana ada rezeki makanan ini. Dia nggak tahu. Dia terbang aja. Tawakal, dia terbang. Begitu dia melihat, dia turun, dia makan sebisanya. Baru makan 2 totol, digusah, lari, cari ke tempat lain. Baru begitu terus sampai kemudian Allah berikan semua itu rezeki buat dia. Ya. Kadang kalau berbicara soal rezeki, sekalian, ada pelajaran dari cecak. Cecak ini memang kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membunuhnya, ya. Tetapi setidaknya kita sedikit belajar dari dia soal rezeki. Cecak itu makanannya adalah serangga-serangga terbang, nyamuk, ya kan? Ada serangga-serangga yang di lampu kalau malam. Tapi dia sendiri nggak bisa terbang. Cecak kalau antum kasih ikan lele mau nggak makan? Nggak mau. Ya, antum kasih ayam goreng nggak mau dia, nggak mau. Maunya itu serangga-serangga itu. Dan itu serangga itu dia harus datang pelan, begitu udah dekat baru cek. Nah gitu. Dengan penuh usaha. Salah-salah dia ketika cek itu dia nggak sempat nangkap, dia jatuh ke bawah. Ya. Tapi lihat bagaimana pelajaran tawakal. Bagaimana dia bisa hidup dan rezeki itu Allah SWT berikan pada dia. Di sini kita belajar tentang tawakal. Ya. Dan begitulah yang diajarkan pada kita dalam dinul Islam. Nah, ikhwan sekalian, dinul Islam yang Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan dengan kesempurnaan ini menjadi petunjuk terbaik buat kehidupan manusia. Dan dinul Islam ini bagaikan kalau kita lihat dari sebuah alat itu seperti software. Komputer ini kalau nggak ada softwarenya ya nggak bisa berfungsi. Kita manusia kalau tidak diisi dengan aturan-aturan dinul Islam, ya kita tidak berfungsi layaknya manusia yang seharusnya. Makanya manusia-manusia ingkar, manusia-manusia kufur itu mereka tidak dalam kondisi seperti manusia seharusnya. Jadi nggak salah ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebut orang-orang kafir itu kal an'ami balhum adall. Kal an'ami balhum adall. Ya. Bahkan disebut dalam ayat yang lain sebagai asfala safilin. Ya. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Apa makna asfala safilin? Yaitu makhluk terjelek dari seluruh makhluk yang jelek. Gitu. Jadi silakan Anda gambarkan makhluk wali opo yang paling menjijikkan kalau antum lihat, itu orang kafir itu lebih buruk dari itu. Harusnya antum lebih jijik daripada mereka daripada jijiknya kita kepada binatang-binatang tersebut. Binatang itu kuman sengeri-ngerinya kuman. Sekarang ini musimnya corona, bukan corolla loh ya. Beda. Ini orang jijik dan takut terhadap kuman tersebut, terhadap penyakit tersebut, ya. Tetapi tahukah antum bahwasanya Allah katakan bahwa setiap makhluk itu masih bertasbih pada Allah SWT. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih pada Allah SWT seluruh yang ada di langit dan di bumi. Yang enggak tasbih itu cuma manusia kafir dan teman-temannya, dan mbahnya di situ adalah syaitan. Ya. Gurunya adalah syaitan. Nah, kita jangan jadi seperti mereka. Dan begitulah kondisi orang-orang kafir. Makanya
supaya din ini tersampaikan, supaya din ini tersebar pada umat manusia. Di sana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dakwahkan, untuk kita sampaikan. Ya, sehingga tidak boleh ada seorang pun, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan tidak boleh ada seorang pun muslim yang kemudian dia merasa tidak punya tugas untuk mendakwahkan dinul Islam. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ya, ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut dengan menyebutkan sampaikan walaupun satu ayat itu menunjukkan sesuatu yang sifatnya paling minimalis, paling sedikit. Setidaknya kamu harus punya peran dalam upaya kamu untuk berdakwah dengan sekitar kamu. Sebagai muslim, semua kita punya kewajiban tersebut. Dalam sebuah ayat surat An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan perintah secara tegas. Ya. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya. Berdakwahlah, panggillah orang menuju kepada sabilnya Rabbmu, menuju kepada jalannya Rabbmu. Jangan biarkan orang berada di jalan selain daripada jalannya Rabbmu. Jadi seharusnya seorang mukmin itu, seorang muslim itu ngelihat orang yang keluar dari jalannya Allah itu dia prihatin. Kesian orang ini. Lalu apa? Lalu kita upayakan dia untuk kita ajak. Ayo sini kembali kepada jalannya Allah. Kalau dia muslim tapi dia keluar dari jalannya Allah, masih penuh dengan maksiat dan sebagainya, kita upayakan untuk kita kembalikan. Rasa kepedulian inilah yang sebenarnya terkandung dalam setiap perintah dakwah yang terkandung pada setiap ayat ataupun setiap hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sana ada banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Tapi setidaknya kita ambil beberapa. Satu ini surat An-Nahl ayat 125, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk kita berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika. Kemudian Allah katakan bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah, ya. Kalau Al-Imam Tabari mengatakan al-hikmah itu artinya bil Qur'ani was sunnah. Bil Qur'ani was sunnah. Jadi inti dakwah ngajak orang kepada sabilullah itu yang disampaikan adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada orang dakwah kok dakwahnya yang didakwahkan bukan Al-Qur'an dan sunnah, itu bukan dakwah itu dagang. Ya. Dagang dengan mengatasnamakan agama. Ya. Kalau kemudian mau dakwah katanya tapi dengan cara-cara ataupun dengan yang didakwahkan itu bukan Al-Qur'an, ajaran Al-Qur'an dan bukan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Perintahnya kita untuk dakwah itu di sini Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk bil hikmah. Bermakna apa? Itu tadi bil Qur'an was sunnah. Ada maksud yang lain mengartikan bil hikmah itu adalah dengan kecerdasan dan kejelian, di mana setiap ayat-ayat Allah, setiap hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengandung hikmah-hikmah, ya, mengandung hikmah-hikmah, yaitu ilmu, ya, isinya ilmu dan basirah. Apa itu basirah? Yaitu sesuatu yang bisa dilihat oleh seorang yang mengimaninya dengan dalam. Orang itu kalau mengimani ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam, antum coba sekali-kali dicoba bagaimana bisa membaca bertilawatul Quran satu ayat saja. Ya, satu ayat saja, tapi kemudian antum bisa sampaikan, bisa pahami di situ dengan sebaik-baiknya. Pahami maknanya, pahami artinya, ya, pahami ajarannya. Dari situ kita akan merasakan seperti kita itu sedang disiram-siram sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tilawatul Quran yang disebut oleh para ulama yang meningkatkan nilai kualitas iman itu kan sebenarnya tilawatul Quran yang diikuti dengan tadabbur. Ya, kalau tilawah yang hanya lewat saja, ya insya Allah pahala sih tertulis. Rasulullah bilang setiap hurufnya ada 10 hasanat, ya kan? Ada pahalanya. Tapi yang diinginkan lebih dari sekadar itu. Yang diinginkan dari setiap ayat itu adalah bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya ayat tersebut. Bayangkan, ini yang sedang berbicara kepada kita adalah kekasih kita. Yang sedang berbicara kepada kita adalah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang harusnya tertanam di dalam hati kita, kecintaan yang paling dalam hanya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu cintanya yang paling dalam adalah kepada Allah. Itu kalau udah tertanam betul itu di dalam hati soal kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala sebelum segalanya, itu kita akan melihat keajaiban luar biasa dari orang tersebut. Ya, kita melihat bagaimana kisah-kisah kepahlawanan para sahabat Nabi dan kisah-kisah sejarah mereka dan jasa mereka terhadap dinul Islam ini, apa sebenarnya membuat mereka demikian? Rasa cintanya yang dalam sama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kalau kita nggak bisa menanamkan rasa cinta sama Allah, kita kalau nggak bisa menanamkan rasa cinta sama Allah, apapun yang kita diperintahkan menjalani dalam dinul Islam ini pasti akan terasa berat. Disuruh sholat aja bisa-bisa berat. Kalau gagal menanamkan rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu ikhwan sekalian, ya, kita diperintahkan untuk dakwah bil hikmah, kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan wal mau'izatil hasanah. Al mau'izatil hasanah adalah nasihat-nasihat kebaikan. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir kalau kita baca dalam tafsirnya, beliau mengutip beberapa mufassir di sana memaknai mau'izatul hasanah ini adalah dengan al kalimatut thayyibah. Nah, ini dalam dakwah. Upaya dakwah itu harus dengan cara yang baik, kalamnya yang baik, penampilannya yang baik, ya. Kemudian perilaku kita sebagai sang dai ini juga harus perilaku yang baik. Ya, jangan sampai kelihatan buruk, jangan kalah sama sales. Apa nih kalau ada yang sales di sini ya? Ya, ada yang sales? Ada, banyak. Antum kalau lagi tugas, lagi mau jualan barangnya, mesti penampilannya gimana? Oh, harus rapi. Ya kan? Baju bersih, ya kan? Dimasukkan dalam celana. Ya walaupun nggak masukkan ya kadang, tapi rapi, pakai sepatu. Ya kan? Pakai jas sebagian. Ya. Dan kalau mau menemui juga kalau bisa habis mandi, ya kan? Jangan mampu kecut dodolan itu kan sopo gitu. Artinya apa? Itu semua akan menjadi daya tarik untuk kemudian berdakwah. Ya, apa menjual barang tersebut. Nah, kita ini dalam dakwah juga seperti itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah kita di dalam dakwah dan dalam din ini secara keseluruhan, Rasulullah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dihadirkan kita dalam bentuk segala bentuk kesempurnaannya. Rasulullah itu orangnya itu kalau dilihat, orang lihat saja sudah langsung jatuh hati. Ya, fisiknya itu sudah menjadikan orang itu senang. Wajahnya itu membawa ketenangan. Itu baru ngelihat fisiknya, belum kalau ngomong. Kalau ngomong orang akan tertarik. Makanya Quraisy ketika Rasulullah SAW di Makkah, dakwah masih marhalah Makkah itu, mereka itu sangat-sangat menghalangi orang-orang luar Mekah yang datang ke kota Mekah itu jangan sampai mendengar dari Muhammad kalimat. Jangan sampai ketemu sama Muhammad. Jadi mereka itu saat itu standby di pinggir-pinggir kota Mekah. Ya, begitu ada kafilah yang datang langsung didatangi. Hati-hati, kamu nanti masuk ke dalam kota Mekah, nanti di sana ada orang namanya Muhammad. Hati-hati, jangan sampai kamu ketemu dia karena dia itu tukang sihir yang sedang mengganggu kota kami. Sihirnya melalui omongannya. Kalau kamu melihat dia ngomong, pasti kamu tersihir. Maksudnya apa? Ayat Al-Qur'an. Ya, mereka mau menghalangi semua itu. Tapi ketika diomongi seperti orang-orang itu malah jadi penasaran. Sopo sih? Aku kok pengen delok gitu ya, malahan gitu. Oh itu ya, begitu kelihatan orang, loh kok indah sekali orangnya. Kemudian ketika ditanya warga Mekah juga sebagian mengatakan, loh itu orangnya jadi jujur gini-gini. Orang tertarik, akhlaknya baik, penampilannya baik, tutur katanya baik, yang keluar dari mulutnya juga ucapan-ucapan yang baik, itu menjadi daya tarik untuk mendakwahi. Al-mau'izatul hasanah. Ya, makanya kita kalau mau dakwah, ya penampilan kita juga harus penampilan seorang dai yang kelihatan baik. Jangan lusuh, rambut panjang nggak pernah disisiri, ya. Kemudian medeni wong. Kalau ngomong orangnya salah sedikit dibentak-bentak lagi. Sudah kayak gitu isi dakwahnya parpir. Tahu parpir nggak? Jamaah Kufar Kafir Indonesia. Kamu salah kafir, kamu salah kafir. Ya. Itu bukan dakwah, itu ifsad, merusak. Ya, merusak.
Kita tidak diajak, diperintahkan untuk itu. Kita diajak untuk mengajak orang masuk ke dalam dinul Islam. Orang yang tidak paham itu kita diajak untuk mengajarinya. Mau'izatul hasanah itu isinya. Hikmah adalah ilmunya. Makanya dalam dakwah juga harus berilmu. Saya nggak punya ilmu berarti saya nggak ada tugas dakwah. Hendak tugas ente belajar. Isi diri kamu dengan ilmu, lalu kemudian kamu sampaikan apa yang kamu mampu untuk kamu sampaikan itu. Jangan kemudian mau lari dari tugas. Nah, kalau kamu nggak mau dakwah, jangan jadi manusia. Iya toh? Binatang itu nggak ada tugas dakwah. Ya, nggak ada tugas dakwah. Jadi itu mereka. Tapi Anda sudah dijadikan manusia, kita sudah dijadikan oleh Allah SWT manusia, maka kita upayakan, kita laksanakan tugas ini karena ini tugas itu ada pada kita semuanya. Ayat ini turun untuk semua orang. Ya. Nah, dengan cara hikmah wal mau'izatul hasanah. Kemudian di ayat ini Allah SWT meneruskan dengan menyebutkan wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Ini kalau memang diperlukan perdebatan. Kalau memang ada orang-orang, sebagian orang-orang kafir, mereka ketika kita dakwah kepada mereka lalu kemudian mereka tidak mau, ya mereka banyak menjawab hujah kita dan sebagainya. Makanya di situ perlu ilmu. Kemudian kita bermujadalah dengan mereka, berjidal dengan mereka bukan dalam rangka untuk mencari menang-menangan, tidak, tapi untuk menyampaikan pada kebenaran. Makanya jidalnya billati hiya ahsan. Bagaimana jidal billati hiya ahsan? Yang pertama syaratnya harus ilmu. Kalau orang berjidal atau bermunaqasyah dengan seorang tanpa ilmu, itu bukan munaqasyah, bukan apa istilahnya berdebat yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat ini ataupun oleh Rasulullah atau yang dibolehkan dalam dinul Islam. Orang kalau berdebat tanpa ilmu namanya al-mira. Al-mira itu ada di dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan al-mira. Ya, dan bahkan Rasulullah menjanjikan surga fi buhbuhatil jannah, tengahnya surga. Jadi surga itu kan ada pinggiran, ada tengah. Kalau antum mau jadi orang tengahnya surga, ya, biar enggak disebut orang pinggiran, walaupun jadi pinggiran surga enggak apa-apa sih ya. Mending gitu daripada pinggiran rokok, pilih mana. Tapi jangan sampai, kalau kita maunya kan surga tengah gitu ya, kita pengennya orang tengah. Apa yang di antara amalan bisa kita lakukan? Tarkul mira, meninggalkan al-mira. Ya, meninggalkan berdebat tanpa ilmu. Kalau Anda tidak tahu ilmunya, sudah. Saya enggak tahu. Ya, saya enggak bisa. Mari saya ajak Anda kepada orang yang lebih ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu jika kalian tidak tahu. Allah larang wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Dan janganlah kamu berbicara dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu padanya. Ya, itu larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya jidal dibolehkan kepada orang-orang yang sedang kita dakwahi kalau memang terjadi perlawanan kepada mereka dari mereka, tapi dengan billati hiya ahsan. Bi makna yang seperti yang tadi kita paham, ya. Kemudian inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang akan mendapatkan hidayah, dan Allah lebih tahu kepada orang-orang yang tersesat dari jalannya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ya, ayat 33 Allah menyampaikan tentang fadl dan keutamaan orang yang berdakwah. Allah katakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya? Di sini ada bentuk sirah mubalaghah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada kita di dalam bahasa Arab, ya, yang dimana itu intinya seakan-akan Allah itu bertanya tetapi sebenarnya menafikan, ya. Jadi siapa yang lebih baik perkataannya? Artinya Allah mau mengatakan tidak ada yang lebih baik perkataannya. Nah, gitu. Seperti kita juga ada sebenarnya juga seperti ini. Siapa yang bisa untuk menandingi siapa fulan gitu di sini? Enggak ada, gitu kan? Mau kita pertanyaannya siapa? Seakan-akan bertanya, tapi sebenarnya kita sudah mau menafikan enggak ada orang yang bisa menandingi si fulan ini, begitu. Ya. Nah, wa man ahsanu qaulan, siapa yang lebih baik perkataannya? Mimman da'a ilallah,
dari orang yang berdakwah kepada Allah. Orang yang mengajak berdakwah kepada Allah. Artinya ini sebuah ayat ini ya, selain mengandung unsur dorongan dan itu adalah bermakna perintah kepada kita semuanya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga sedang menyampaikan fadl dan keutamaan buat kita bagi seorang dai, seorang yang mau ikut ya berperan di dalam dakwah. Ya. Allah katakan bahwasanya pertama, orang yang berdakwah itu dia sedang menyampaikan ucapan yang terbaik. Ya. Allah berikan tazkiyah bahwasanya orang ini omongannya adalah omongan yang terbaik. Kenapa? Karena yang dia sampaikan adalah qala Allah, qala Rasul, dan mengajak kepada kembali pengamalan dinul Islam. Nah, di sini juga menjadi pelajaran buat kita kalau kita kembali kepada ayat yang tadi, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan bahwa dalam dakwah itu harus bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Di sini Allah berikan jaminan ucapan terbaik, jangan sampai dakwah malah dikotori dengan kata-kata kotor. Jadi kalau umpamanya kita melihat sebagian dai saat ini umpamanya, ya, dia berdakwah katanya, tetapi yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata kotor. Ya, itu misuh-misuh, ya, buka kebun binatang, buka septic tank, buka semuanya keluar dari mulutnya. Atau bahkan cerita-cerita yang dia bawa adalah cerita-cerita rusuh, ya, cerita-cerita entah benar entah enggak. Wallahu a'lam, mungkin sebagiannya juga bohong. A'udzubillahi min dzalik. Ini bukan cara dakwah yang dianjurkan atau yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diperintahkan untuk itu. Ya. Tapi dakwahnya seorang dai, dia menjaga ucapannya itu menjadi ucapan yang baik, penampilannya yang baik, kemudian yang dia sampaikan dia jamin bahwa yang dia sampaikan itu adalah hal yang terbaik. Ya. Dia menerangkan dengan yang terbaik. Kalau dia ngelucu pun ngelucu dengan cara yang terbaik. Apa? Ngelucu yang tidak bohong. Ya, kemudian dengan menggunakan bahasa juga bahasa yang terbaik. Karena itu Al-Quran itu disampaikan kepada kita. Al-Quran ini adalah materi dakwah. Materinya itu adalah Al-Quran. Allah hadirkan kepada kita dengan menggunakan bahasa Arab dalam bentuk bahasa Arab yang terbaik. Bahasa yang paling indah. Bahkan tata bahasa Arab itu dibangun dengan apa? Dengan melalui Al-Quran. Karena tata bahasa Arab, ilmu nahwu dan sorof itu hadir setelah hadirnya Islam. Sebelumnya bahasa Arab itu nggak ada nahwu sorofnya, wis sak mlakune wae, pokoknya sak kenone. Ya. Teori-teori nahwu sorof itu baru muncul di ketika kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Karena bahkan saat itulah kemudian di saat Utsman atau akhir-akhir masa Utsman, khilafah Utsman atau masuk khilafah Ali, itu mulai Al-Qur'an itu dikasih harokat. Dan Al-Qur'an nggak ada harokat. Ya, coba bayangkan kalau sampai hari ini Al-Quran nggak ada harokat, nggak ada harokat, nggak ada titik. Awalnya seperti itu, ketika di zaman Rasulullah tulisan-tulisan sahabat Al-Quran itu nggak ada titik, nggak ada harokat. Nah, coba kalau sampai kita hari ini, apalah mumet dah sih. Ya, wah wangel tat. Oh, kasih harokat, kasih titik, dikasih warna-warni, wangel kan sinau. Ya toh. Nah, kalau sampai ke kita seperti itu, maka ini nikmat besar. Dan itu hadir. Tatanan itu justru dengan Al-Quran. Jadi bahasa yang terbaik yang Allah hadirkan kepada kita, ini menjadi pelajaran bahwa memang dakwah itu membutuhkan bahasa yang terbaik, bahasa yang terindah. Ya, coba kalau kita mendengar para dai-dai yang berbicara dengan bahasa-bahasa yang tertata rapi, indah, itu kan kita dengarnya juga senang. Ya kan? Berbanding dai-dai yang kadang-kadang bahasanya sakkarepe dhewe itu, ya. Itu kita dengarnya itu nggak enak di hati. Kadang-kadang kalau dia ngelucu walaupun bohong juga kita ya ikut ketawa. Akhirnya nggak fokus pada materi dakwahnya, yang kita dapat adalah ketawa-ketawa. Ya, maka dari itu pentingnya ucapan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala katakan ahsanul qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Yang kedua Allah katakan dan beramal saleh. Ya. Wa qala innani minal muslimin. Ada 3 yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayat ini. Pertama, keutamaan seorang dai dalam ucapannya, karena dia mengucapkan suatu hal yang baik. Kedua, bahwa orang itu dia mengisi diri kehidupannya dengan amal soleh, yaitu akhlaknya adalah akhlak yang mulia,
perilakunya, ya dalam ibadahnya juga ibadah yang terjaga. Ini amal soleh itu seperti itu. Makanya seorang dai akhlaknya juga harus akhlak yang mulia. Ya, wa amila sholihan. Jangan dia dai, dia dakwah tapi perilakunya tidak beres. Dia dakwah, mari kita berdagang dengan cara yang haram. Habis itu dia dagang mobil pedotan. Ya. Padahal sudah dibilang itu haram. Orang kan ngelihat ini kontradiktif. Kemarin dia bilang ini, ayo kita halal, tapi kok dia dengan cara seperti ini? Kemarin dia suruh kita untuk mengajarkan atau mengambil sumber rezeki yang halal, tapi dia sendiri sumber rezekinya syubhat. Ya, dia tidak menjaga muamalahnya, dagangnya dengan cara dagang riba. Pedotan, mobil pedotan itu mobil yang dilarikan, orang dibayar, utangnya. Bahasa lainnya maksudnya? Mobil setengah. Mobil setengah cuma 2 ban berarti. Ya situlah pokoknya. Harusnya antum lebih paham, antum kurang update berarti. Muskilah. Baik. Ikhwan sekalian, takullah ya soal masalah ini. Jangan sampai ada di antara kita yang masih melakukan ini, insyaallah. Karena ini nanti akan juga berpengaruh pada banyak hal. Upaya dakwah kita, perjuangan kita, diri kita sendiri ketika kita masuk pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahil azim. Allah Subhanahu wa taala akan hadir dengan berbagai macam kemurkaannya pada kita. Ya, naudzubillah min dzalik. Baik. Jadi akhlak, amila sholihan. Ya, wa qala innani minal muslimin. Dan dia berkata ataupun mengucapkan pada dirinya sungguhnya aku adalah termasuk orang-orang Islam. Artinya mengaku dirinya sebagai muslim. Mengaku diri sebagai muslim yang dimaksud di sini bukan hanya ngomong loh ya, tapi juga dalam perilaku bahwa betul-betul apa yang kita lakukan keseharian kita itu mencerminkan kehidupan seorang muslim. Tadi sudah kita katakan bahwasanya Islam ini tidak hanya sebatas ucapan, tidak hanya sebatas pengakuan, tapi juga melingkupi perbuatan keseharian kita. Kehidupan seorang muslim berbeda dengan kehidupan orang yang tidak muslim. Akhlaknya, cara dagangnya, cara muamalahnya, berkeluarganya. Nah ini. Jadi jadilah bapak yang muslim. Dengan istri, dengan anak-anak, bagaimana mendidik mereka itu dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Style hidup berkeluarganya adalah style yang diajarkan oleh Rasulullah dan diajarkan dan kita tiru dari para sahabat-sahabat Nabi SAW. Jangan yang ditiru cuma poligaminya. Ya, tapi urusan nafkah tidak dijaga. Urusan menjaga ucapan terhadap istri kepada anak-anak juga nggak dijaga. Untuk mendidik anak-anak juga nggak dijaga. Jadi kalau poligami, Rasulullah mengajarkan kita poligami. Sahabat kayak poligami kabeh. Ya, nah, ini repot kalau udah kayak gitu. Baik. Jadi ikhwan sekalian, ya ada 3 ucapan yang baik, perbuatan yang baik, dan juga pengakuan diri sebagai seorang muslim. Kemudian di dalam sebuah hadis, ya ini ayat kita ambil 2 aja cukup saya kira. Ya, insya Allah nanti sebagai pegangan, selebihnya nanti bisa kita explore banyak sumber-sumber terkait dengan masalah perintah dakwah. Kalau dari hadis kita ambil dari sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, di mana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu wa la yunqasu dzalika min ujurihim syai'a. Wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal itsmi mithla athami man tabi'ahu la yunqasu dzalika min athamihim syai'a." Rawahu Muslim. Barang siapa yang mengajak, ya berdakwah, mengajari dan sebagainya, yang sifatnya mengajak ila huda, kepada petunjuknya Allah, kepada hal-hal kebaikan dari Allah, kepada akhlak-akhlak dari Allah, kepada cara-cara hidup yang diajarkan dari Allah, yaitu kepada hidayahnya Allah, kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu, sungguh dia telah dapat pahala sebagaimana pahalanya mereka yang mengikutinya. Artinya seorang dai itu
dia dapat pahala tambahan kalau dia sudah mengamalkan kebaikan itu, dia kemudian ajarkan pada orang, lalu orang itu ngamalkan juga, maka orang itu dapat pahala dan dia dapat tambahan pahala seperti mana orang yang diajarinya itu. Ini yang disebut sebagai amal jariyah. Bayangkan kalau antum ngajari 10 anak kecil untuk baca Quran. Di mana anak tersebut antum biasakan 10 saja, enggak usah banyak-banyak, 10 saja. Dan di antara mereka anak kita, itu yang paling penting. Jangan anak orang lain dulu, anak kita dulu. Ya, kita ajarkan dia untuk membiasakan baca Quran dan memperbanyak tilawatul Quran. Di dalam setiap satu hurufnya ketika dia baca itu Allah tuliskan berapa? 10 hasanat. Ya, lalu kemudian berapa Allah SWT akan berikan kopi pahala itu buat kita. Karena dia belajar anak ini dari kita. Dari dia belajar liba ta, ya, kemudian belajar Iqra atau belajar cara-cara baca Quran dengan berbagai macam sarana yang ada itu, ya. Sehingga sampai dia bisa tilawatul Quran, sampai dia dewasa dia bertilawatul Quran dan dia membiasakan diri. Syukur kalau kemudian dia menjadi hafizul Quran. Bayangkan berapa pahala yang Allah kasih. Ya. Kita mengajari seorang untuk kemudian menjaga salatnya umpamanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berikan pahala besar bagi orang-orang yang menjaga salat. Ya, kita sendiri juga harus jaga salat. Jangan kita ngajarin orang untuk menjaga salat, kita sendiri enggak jaga. Seperti tadi berarti. Ya, nah kita ajar setiap kali dia menjaga sholatnya, pahalanya itu terus mengalir buat kita. Jadi ini adalah sarana amal jariah besar yang kesempatannya ada pada setiap kita. Makanya jadi seorang dai itu sebenarnya tidak harus menjadi seorang yang jadi alim dulu. Seharusnya enggak. Karena dakwah itu tidak hanya kemudian dalam masalah-masalah yang kemudian harus di majelis besar, yang disampaikan juga harus materi yang berat-berat. Enggak. Antum mengajari satu ayat, makna bismillahirrahmanirrahim kepada seorang anak kecil, itu sudah dakwah. Antum ajari dia untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Antum terangkan apa makna bismillahirrahmanirrahim. Apa makna bismi, apa makna Allah, dikenalkan pada dia Allah, sehingga dia tahu tentang Allah. Anak itu nanti semakin dia tumbuh, semakin dia dewasa, sehingga dia tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, tertanam dalam dirinya ketakwaan pada Allah, sehingga dia dicintai oleh Allah, antum pun mendapatkan kecintaan itu insya Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Selagi antum tidak melakukan hal-hal yang membuat Allah benci. Jangan kita ngajari orang suruh cinta sama Allah, kitanya pelaku hal-hal yang membawa bencinya Allah. Ya, maksiat, ya, riba dan sebagainya. Itu membawa kebencian Allah. Sehingga kita mahrum, terhalang dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nggak perlu kemudian kita bermulu-mulu saya harus jadi begini baru bisa dakwah Ustaz. Kalau ini nggak bisa dakwah. Enggak. Semua kita bisa kita lakukan dakwah dalam posisi kita, dalam situasi kita, dalam kemampuan batas-batas kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nggak perlu kecil hati. Ya, kesempatan ini terbuka begitu luas kepada semua kita, maka tinggal kita mau tidak ambil peran. Ya, antara sarana dakwah adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan antara sarana, antara bagian dari dakwah. Ya, antara bagian dari dakwah adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita berperan pada sekitar kita, keluarga kita, ya pertama diri kita, kemudian keluarga kita, kemudian tetangga-tetangga kita untuk kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Tentu bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya. Rasulullah memerintahkan pada kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat dengan mungkar maka hendaknya dia mengubah dengan tangannya. Lalu dia memahami dalam benak dia namanya merubah dengan tangan itu pokoknya ke bumi. Ini cara pemahaman yang tidak sempurna, tidak syamil. Ya. Enggak semua. Mengubah dengan tangan itu bisa dengan cara tanpa memukul. Bisa dengan cara hanya memegang dia, mengarahkan dia supaya kamu jangan ini alatnya diambil ya, atau alat maksiatnya atau begitu saja tanpa harus dengan pukulan, dengan cara-cara yang baik. Yang penting message ataupun pesan dakwah tersebut bisa tersampaikan pada mad'u kita. Target dari dakwah itu bagaimana supaya orang itu dari kondisi dia tidak baik menuju pada baik, dari kondisi maksiat kepada taat. Ya, dari kondisi mungkar kepada ma'ruf itu. Caranya bagaimana? Terserah antum lebih pas.
Belum, baru ini sudah 7 menit. Tinggal 7 menit. Ya, jadi harus pas. Dan ini semua peran ini harus kita ambil. Ya, makanya jangan sampai kita kemudian mahrum terhalangi dari kebaikan besar ini sehingga kita tidak melaksanakan kegiatan dakwah kita bersama dengan sekitar kita. Ya, nah di sini Rasulullah SAW dalam hadis ini jemaah sekalian memberikan keutamaannya kepada kita ya, tentang dakwah ini, yaitu diantaranya amal jariah yang begitu besar yang Allah Subhanahu Wa Taala atau dijanjikan oleh Rasulullah SAW buat kita semuanya. Jangan sampai kita tidak mendapatkan keutamaan besar itu. Ada sebuah hadis yang lain, ya ini sebelum saya peringkas karena waktunya tinggal 7 menit terkait dengan tantangan dakwah. Ada hadis yang lain di mana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, Rasulullah bersabda, Inna Allah wa malaikatahu wa ahli samawati wal ardi hatta an-namlah fi hujriha la yusalluna ala muallimiyyan nasal khaira. Ya, sungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya, ya, wa ahlus samawat dan seluruh penghuni langit dan juga penghuni bumi, wan namlah dan juga semut-semut itu fi hujriha di lubang-lubang mereka la yusalluna ala muallimiyyan nasal khair. Ya, sungguh mendoakan, bersolawat. Bersolawat itu artinya mendoakan kebaikan, ya. Kepada para pengajar-pengajar kebaikan, para dai-dai yang mengajak orang pada kebaikan. Artinya di sana ada keutamaan yang besar yang kalau kita tidak ambil peran ini maka kitalah yang akan menjadi rugi. Nah, sekarang kita masuk pada tantangan. Saya peringkas karena waktu tinggal pendek. Yang jelas dalam upaya kita dalam dakwah pasti di sana ada tantangan. Kalau kita simpulkan intinya tantangan dakwah itu kita bisa kumpulkan menjadi 2. Satu, yaitu di sana adalah musuh-musuh dakwah. Dan kemudian yang berikutnya, tantangan berikutnya adalah ujian dakwah. Ya, ada musuh-musuh, ada ujian. Loh, musuh kan ujian juga Ustaz. Iya betul, tapi kan lebih spesifik. Karena mereka yang langsung menyerang. Tapi ujian ini dia tidak menyerang secara langsung. Sehingga dia menjadi tantangan bagi kita untuk kemudian kita dalam upaya dakwah kita ini jangan sampai kemudian kita terjumus ke dalamnya. Apa saja musuh-musuh dakwah itu? Kalau kita simpulkan menjadi 3 setidaknya. Yang pertama, syaitan. Ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Ya. Surat Al-An'am ayat 112. Musuh dakwah adalah syaitan. Begitulah kami jadikan pada setiap nabi. Karena nabi dan rasul itu mereka punya musuh dari kalangan syaitan-syaitan jin dan manusia. Nah ini Allah sebutkan di situ ada setan jin dan manusia. Jadi hati-hati jangan kemudian kita menganggap bahwa setan itu bentuknya hanya jin, tapi setan manusia juga banyak. Ya, setan manusia itu banyak. Dan mereka perannya bisa jadi lebih dahsyat daripada setan jin. Ya, dengan keterbatasan makhluk jin itu terhadap kita. Mereka inilah yang akan memusuhi dan kemudian melakukan upaya untuk kemudian menghalangi dakwah yang kita ajak. Syaitan jin akan berperan untuk memasukkan wiswas, memasukkan keraguan-keraguan di dalam hati para mad'u. Para mad'u yang kita sedang dakwahi itu dijadikan dia teralihkan perhatiannya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau syaitan manusia bisa lebih dari itu. Kita sedang dakwah diganggu. Pengajian baik itu pengajian dibubarke umpamanya. Kemudian mengganggu dari sisi yang lain. Karena kita seorang dai yang mengajak pada sunnah Rasulullah SAW, lalu dia datang dan menghalang-halangi dan seterusnya dan seterusnya. Itu syaitan dalam bentuk manusia. Yang jelas mereka ini menjadi musuh bagi dakwah. Kemudian di antara musuh dakwah adalah orang-orang kafir dan orang munafik. Ya, orang kafir dan munafik mereka selalu berusaha yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ya, surat As-Saff ayat 8. Mereka selalu berusaha untuk menghalangi atau memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka ataupun dengan apapun kemampuan yang mereka bisa. Tapi Allah katakan wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah selalu ingin menyempurnakan cahayanya. Al-Qur'an ini sebagai cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala akan Allah sempurnakan.
dai-dai yang menyampaikan tentang Al-Quran, walaupun dihalangi apapun dan bagaimanapun, pasti Allah akan kasih jalan keluar. Tapi musuh-musuh yang seperti ini akan selalu ada sebagai bentuk tantangan dan ujian kita di dalam berdakwah. Ya, mereka terus mengganggu dan mereka terus menghalangi. Orang-orang kafir jelas, ataupun yang lebih berat adalah orang-orang munafik, bentuknya Muslim tapi hakikatnya dia sebenarnya bukan orang Islam karena dia tidak suka sama Islam. Orang kalau udah orang ngakunya Islam tapi anti sama syariat Islam, wis jelas itu munafik, udah selesai. Satu kata saja. Ya. Ini orang munafik. Tapi saya ngomong gini bukan kemudian kalau begitu kalau saya ketemu orang kayak gitu langsung tak tuding munafik ya. Jangan. Ya, bukan itu yang kita maksud. Dulu Rasulullah SAW dengan orang-orang munafikin yang ada di sekitarnya nggak langsung tuding. Ya, Allah beritahukan kepada Rasulullah SAW si bulan munafik. Tapi Rasulullah tetap bermuamalah seperti biasa. Cuma Rasulullah SAW tahu bahwasanya ini orang munafikin. Ya, para sahabat pun tahu karena apa, karakter mereka itu terlihat. Sehingga apa, disikapi dengan baroahnya mereka terhadap orang-orang munafikin itu dari perbuatan-perbuatan mereka. Ya. Nah, ini juga biasanya menghalangi dakwah. Mereka menjadi musuh-musuh dakwah. Kemudian di antara musuh dakwah biasanya ada penguasa-penguasa zalim. Ya, penguasa zalim ini juga dihadapi oleh para nabi-nabi dan rasul sejak dulu. Ibrahim alaihissalam dengan Namrud. Musa melawan Fir'aun. Ya, Nabi Muhammad SAW ya menghadapi kekuasaan Quraisy. Ya, Quraisy yang saat itu berusaha untuk menghalangi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka memusuhinya dan berusaha untuk memadamkan dan menghentikan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai hari ini hal yang sama. Upaya dakwah selalu akan menghadapi musuh-musuh seperti ini semuanya. Ya, makanya kalau nanti kita dalam dakwah, angel kita menghadapi ini dan sebagainya, ya harus sabar. Ya, harus sabar. Ya, menghadapinya juga harus dengan strategi yang tepat. Kemudian ujian dakwah apa? Nah, ujian dakwah yang pertama adalah harta dan keluarga. Ya, biasanya orang kalau betul-betul mau memfokuskan diri dengan dakwah, nah biasanya harta akan jadi ujian. Baik harta itu jadi ujian karena kurang atau harta itu jadi ujian karena kelebihan. Maksudnya gimana? Ada orang jadi berlebih hartanya gara-gara dia dakwah. Itu jadi ujian yang bisa jadi lebih berat bagi seseorang ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak kita mendengar para dai-dai yang kemudian terjerumus kepada permasalahan keuangan dan sebagainya yang itu akibat dari apa yang dia katanya sesuatu yang katanya dia dakwah. Ya, sehingga itu sebenarnya adalah bagian dari ujian itu dan ternyata dia kesandung akhirnya. Ya. Atau dalam kondisi yang sebaliknya yaitu kurang. Ya, bagi seorang dai diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kurang hartanya, maka dia harus sabar. Ya, dia harus sabar. Orang yang dengan dakwahnya dia mendapatkan amanah harta banyak, dia harus bisa bagaimana mengelolanya, sabar dengan hal tersebut. Orang dai yang dia mendapatkan kondisi yang dimana dia kurang dengan hartanya pun dia harus sabar dalam keadaan tersebut. Ya. Kemudian selain harta juga keluarga ini menjadi ujian, ya, menjadi beban. Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ya, ayat 14-15 menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sungguhnya dari anak-anak dan istri-istri kalian ada yang jadi musuh buat kalian. Apa maksud Allah menjadi musuh buat kalian? Maksudnya adalah mereka menjadi sarana ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan buat kamu. Musuh bagi keistiqomahan kamu untuk istiqomah di atas jalan Allah. Hati-hati. Fahdharuhum. Hati-hatilah pada mereka, begitu perintah Allah. Ya. Karena bisa jadi keluarga, anak-anak dan sebagainya karena kondisi sulit, karena kita sibuk dakwah, akhirnya kemudian apa? Menjadi ujian tersendiri. Ya. Kemudian ujian berikutnya adalah apa? Teman. Ya, tadi sudah kita katakan jangan sampai salah milih teman. Kalau kita salah milih teman yang tidak mendukung dakwah kita, maka bisa jadi teman kita itulah yang menjegal dakwah kita. Ya, atau sebaliknya, teman yang mau mendukung kita tapi mendukungnya dengan cara yang tidak benar. Ya. Beberapa kali saya mendapatkan cerita, ya mendapatkan keluhan. Ada
ikhwan yang berdakwah suatu desa, tapi ada ikhwan yang lain dengan perilakunya dan cara muamalahnya dengan orang-orang di sekitar situ, mengakibatkan warga di situ melihat dia sebagai orang yang sama dengan si pelaku ini. Artinya apa? Ini teman malah jadi ujian buat dia. Ya, teman ini seharusnya mendukung dakwahnya, tapi malah justru menjadi ujian. Kayak modelnya jenggot-jenggot, katoke cingkrang-cingkrang wis padha wae. Ya, sing kae modele kok ngene, iki wis padha wae kae. Akhirnya jadi seperti itu, akhirnya menjadi penghalang dakwah. Ya, hati-hati. Atau kadang-kadang teman yang seakan-akan dia teman kita, tapi ternyata di dalam hati dia itu syaitan berhasil menanamkan benih hasad. Ya, kedengkian dengan dakwah dari seseorang. Nah, si temannya ini tadi. Dia nggak suka malahan. Akhirnya kemudian dia mencari-cari kelemahannya untuk menjatuhkan temannya sendiri. Ya, maka ini juga menjadi sarana Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita di dalam dakwah. Sehingga kita jangan mundur dengan situasi-situasi seperti ini. Kita harus sabar dalam ujian-ujian ini terus dihadapi dengan sebaik-baiknya. Kemudian berikutnya ujian buat kita, dan ini yang terakhir mungkin bisa kita sampaikan. Sebenarnya ada materi lain tapi saya kira ini dulu sampai di sini. Ujian buat kita adalah hawa nafsu. Ya, hawa nafsu inilah yang sebenarnya paling berat untuk dihadapi karena kita berperang dengan diri kita sendiri. Ya, ketika kita mau menyampaikan sesuatu hal, lalu kemudian ternyata, saya masih begini-begini, tak sampaikan ini. Ya. Akhirnya ilmu tersebut tidak tersampaikan, Islam tidak tersampaikan, tidak terdakwahkan gara-gara hawa nafsu kita sendirilah yang mengendalikan diri kita. Maka dari itu kita yang harus mengalahkan hawa nafsu kita. Ya, harus kembali betul-betul keikhlasan itu betul-betul murni kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hawa nafsu tidak akan mungkin memenangi atau mengalahkan diri kita, dan kalahnya hawa nafsu itu kuncinya adalah dengan keikhlasan. Kalau kita ikhlas, insya Allah hawa nafsunya pasti akan kalah. Karena orang yang ikhlas dalam ibadahnya, dalam dakwahnya, tujuannya pasti hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan peduli hawa nafsunya mau mengarahkan pada apa. Tapi kalau di sana masih ada pamrih duniawi yang lain, pasti di sana akan ada terkalahkan dengan kehendak daripada hawa nafsu. Nauzubillah min dzalik. Maka ini adalah hal-hal yang menjadi ujian-ujian bagi dakwah kita. Ya, mari kita waspadai hal-hal ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan buat kita supaya kemudian kita bisa ikut bersama di dalam kafilah kaum muslimin yang aktif di dalam berdakwah kepada sekitar kita. Dan itu merupakan seperti yang tadi kita katakan, merupakan salah satu hal yang menjadi bukti bersyukurnya kita tentang dengan dinul Islam kita ini. Ya, kita perjuangkan dengan sebaik-baiknya, kita dakwahkan, kita sampaikan, kita amalkan, dan kita tunjukkan dengan sekitar kita. Gimana caranya orang itu ngelihat sebagai dutanya dinul Islam. Ya, orang melihat kita itu Islam itu ya ini loh. Orang ini betul-betul menunjukkan pada dirinya keislamannya. Makanya sempurnakan semua sisinya. Karena orang akan melihat kita dari segala sisi. Dari diri kita, penampilan kita, dari keluarga kita, ya, dari rumah kita, dari apa kita, semuanya mereka akan lihat. Pastikan semua sisi-sisi itu betul-betul sudah kita laksanakan atau tercermin padanya cerminan-cerminan ajaran daripada dinul Islam yang bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka dengan demikian insya Allah semua bagian dari kehidupan kita bernilai dakwah dan kita bisa mengajarkan dinul Islam kepada siapa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat dan mendorong kita untuk semangat di dalam dakwah dan ikut di dalam kafilah dakwah ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai sarana untuk kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dimasukkan ke dalam golongan hamba yang mendapatkan kemenangan dan kenikmatan hasil daripada upaya dakwah yang dilakukan selama di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.